Baik, setelah kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan cara definisi, selanjutnya kali ini kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat X kuadrat, atau lebih dikenal dengan cara kuadrat. Yang harus diperhatikan dengan cara kuadrat ini itu adalah bentuk soalnya. Jadi tidak semua bentuk soal itu bisa diselesaikan dengan cara kuadrat. Kalau definisi, menggunakan cara definisi itu bisa berlaku untuk semua jenis soal. Kalau cara kuadrat ini beda. Hanya bentuk tertentu yang bisa diselesaikan dengan cara kuadrat. Misalnya, biasanya bentuk soal yang bisa diselesaikan dengan cara kuadrat yang bagaimana? Nah, di sini ada nilai mutlak sama dengan angka atau nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Jadi biasanya bentuk soalnya seperti ini. Nah, jika soalnya tidak berbentuk seperti itu bagaimana, Bu? Maka kita ubah dulu apakah bisa dibuat bentuk seperti ini atau tidak. Kalau bisa berarti ya gunakan cara kuadrat boleh, kalau tidak ya menggunakan cara definisi. Gitu ya. Langsung saja kita kerjakan. Nomor 1, nilai mutlak X plus 2 sama dengan 5. Ini kan menggunakan cara kuadrat, berarti kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Kita hilangkan nilai mutlaknya, jadinya X plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, bentuk dikuadratkan ini itu berasal dari sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi gini ya, asal mulanya ini kan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita jadikan ke bentuk ini jadinya nilai mutlak X plus 2 akar dimasukkan X plus 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, di sini ada akar. Untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan. Berarti kedua ruas dikuadratkan. Ini kuadrat, ini juga dikuadratkan. Akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, tinggal X plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini jadi seperti ini. Itu asal mulanya dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan 5 kuadrat, jadinya X plus 2 kuadrat sama dengan, maaf ini dipindah ruas jadinya positif, dipindah jadi negatif 5 kuadrat sama dengan 0, habis ya. Itu. Nah, untuk selanjutnya kita ingat ada sifat A kuadrat min B kuadrat. Ini sama dengan, kalau difaktorkan jadinya A plus B dikali A min B. Nah, ini diingat-ingat ya. Bentuk faktor dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Ini akan kita gunakan dalam cara kuadrat. Berarti kita masukkan A kuadrat min B kuadrat. Berarti A-nya di sini berapa? Yaitu X plus 2 ini sebagai A, 5-nya sebagai B. Sama dengan A plus B. Jadinya A-nya X plus 2 ditambah B-nya 5. Kemudian dikali A min B. X plus 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita hitung berarti X 2 tambah 5 plus 7, kemudian X plus 2 min 5, X plus 2 min 5 berarti min 3 ya, ini min 3 sama dengan 0. Jadinya X plus 7 kita jabarkan satu-satu sama dengan 0. Yang satunya ini X min 3 ya, ini sama dengan 0. Jadinya ini X sama dengan 7 dipindah ruas jadinya negatif 7. Yang ini X sama dengan negatif 3 dipindah ruas 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,3. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Taruh sini. Yang kedua, nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan nilai mutlak x min 2. Berarti kita kuadratkan keduanya,
nilai mutlaknya kita hilangkan, jadinya 3x plus 4 kuadrat sama dengan x min 2 kuadrat. Kita pindah ruaskan yang sebelah kiri ke sebelah kanan, jadinya 3x plus 4 kuadrat dikurangi x min 2 kuadrat sama dengan 0. Kita pakai A kuadrat min B kuadrat sama dengan, berarti ini A, yang ini B. A plus B berarti 3x plus 4 ditambah x min 2, kemudian dikurangi, perkalian ya, maaf, dikali A min B berarti 3x plus 4 dikurangi B-nya x min 2 sama dengan 0. Kita hitung, berarti ini 3x plus x, jadinya 4x, 4 min 2 plus 2. Kemudian yang ini 3x min x. Ini hati-hati ya, ini biasanya sering salah dalam penulisan pengurangan, kan ada kurang ya. Ini kok kurang, berarti kan kita hitung dulu. Kalau kita hitung jadinya 3x plus 4, negatif dikali x, negatif dikali negatif 2, positif 2. Ini hati-hati di sini, biasanya sering salah di sini. Kemudian 4x plus 2, 3x min x, 2x, 4 plus 2 plus 6 sama dengan 0. Jadinya 4x plus 2 sama dengan 0 dan 2x plus 6 sama dengan 0. Kita jabarkan satu-satu. 4x saja berarti 2-nya kita pindah ruas, negatif 2, x-nya berarti negatif 2, ini perkalian jadi pembagian, berarti per 4, x sama dengan negatif setengah. Yang ini berarti 2x sama dengan 6 dipindah ruas, positif jadi negatif 6, x-nya berarti negatif 6 perkalian per 2. Jadi x sama dengan negatif 3. Nah, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif setengah. Ini. Selanjutnya untuk nomor 3, nilai mutlak x plus 1 ditambah 2x sama dengan 7. Nah, kita lihat, ini kan tidak seperti bentuk soal nomor 1 dan 2 kan? Namun, ketika kita ubah, ini ternyata bisa diubah menjadi bentuk soal seperti nomor 1. Misalnya, kita pindah ruaskan 2x ini ke sebelah kanan. Jadi jadinya x, nilai mutlak x plus 1 sama dengan 7, kita pindah ke ruas kanan jadinya negatif 2x. Nah, ini sama dengan bentuk soal nomor 1. Jadi bisa diselesaikan dengan menggunakan cara kuadrat. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, jadinya x plus 1 kuadrat sama dengan 7 min 2x kuadrat. Kita pindah ruaskan jadinya x plus 1 kuadrat dikurangi 7 min 2x kuadrat sama dengan 0. Kita pakai a kuadrat min b kuadrat sama dengan, jadinya ini a, yang ini b, berarti kan sama dengan tadi adalah a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b, berarti a plus b. X plus 1 ditambah b-nya 7 min 2x dikali a min b, berarti x plus 1 dikurangi dalam kurung b-nya 7 min 2x sama dengan 0 ya. Lanjut, berarti ini x min 2x sama dengan min x 1 plus 7 plus 8. Yang ini kita hitung dulu bagian ini, jadinya x plus 1 min kali 7 min 7 min kali min 2x positif 2x sama dengan 0 ya. Tuh, kita geser ya. Kemudian min x plus 8, yang ini x plus 2x jadinya 3x
1 min 7 min 6 sama dengan 0. Min X plus 8 sama dengan 0. Dan yang satunya 3X min 6 sama dengan 0. Jadi min X sama dengan 8 kita pindah ruaskan jadinya negatif 8. Kemudian ini ada negatif atau negatif. Negatif dan negatif jadinya positif ya. Jadi kita hilangkan negatifnya, X sama dengan 8. Kemudian yang ini 3X sama dengan negatif 6 dipindah ruas 6. X sama dengan 6 per 3. Jadi X-nya adalah 2. Nah, berbeda dengan jenis soal yang pertama tadi ya, pertama dan kedua, sebenarnya semua jenis soal ini butuh yang namanya diuji. Apakah X-nya itu sama dengan hasilnya atau tidak. Namun, untuk nomor 1 dan 2 ini tanpa perlu diuji sudah pasti benar. Kalau untuk yang ini, misalnya di sebelah kanannya ini ada X-nya, ini perlu diuji. Bentuk soalnya seperti ini perlu diuji. Jadi ketika kita masukkan X-nya, kita substitusikan apakah hasilnya sama atau tidak antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi kita diuji ya. Untuk X sama dengan 8, berarti kita masukkan nilai mutlak X-nya kita ganti dengan 8, berarti 8 plus 1 sama dengan 7 min 2X, berarti 7 min 2 kali X, X-nya 8, berarti 2 kali 8. Nilai mutlak 8 plus 1, nilai mutlak 9 sama dengan 7 min 2 kali 8, 16. Berarti nilai mutlak 9 hasilnya 9, 7 min 16 hasilnya adalah negatif 9. Ini sama apa tidak? Sama apa tidak? Tidak ya. Kalau tidak berarti X sama dengan 8 ini tidak memenuhi. Gitu. Nah, yang kedua, kita uji untuk X sama dengan 2. Kita masukkan seperti tadi. Berarti nilai mutlak 2 plus 1 sama dengan 7 min 2X. Berarti 2 kali 2. Nilai mutlak 2 tambah 1, nilai mutlak 3. Mutlak 3, 7 min 4. Nilai mutlak 3 sama dengan 3, 7 min 4 sama dengan 3. Ini kan sama. Kalau sama berarti ini memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi 2.